yang menjadi tokoh baik dan tokoh jahat dalam cerita tersebut. Tokoh baiknya itu ibunya Malin Kundang, tokoh jahatnya itu Malin Kundang. Tepuk tangan. Nah, oke baik adik-adik. Topik pelajaran kita hari ini yaitu tentang watak tokoh dalam teks fiksi. Dan hari ini yaitu tentang watak tokoh dalam teks fiksi. Adapun tujuan pelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari ibu sebentar, adik-adik dapat menjelaskan pengertian dari teks fiksi. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari ibu juga sebentar, adik-adik dapat menjelaskan pengertian penokohan dalam teks fiksi. Yang ketiga, setelah kegiatan tanya jawab sebentar, adik-adik juga dapat menyebutkan macam-macam watak tokoh dalam teks fiksi. Yang keempat, setelah menonton video sebentar, adik-adik juga dapat menentukan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam teks fiksi. Oke, baik adik-adik, kita akan masuk ke materi. Ibu minta satu orang membaca teks fiksi. Mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Monyet biasanya bisa hidup di halaman rumahnya, tapi monyet tidak rajin merawatnya. Terkadang seminggu sekali, bahkan pernah dapat seminggu tidak terdapat sedikit pun. Maka pohon pisang monyet nanti sekali sementara itu kurang-kurang tanam pohon pisang itu dengan rajin. Dia selalu menyiramkan setiap hari. Nah, oke baik. Kira-kira siapa saja yang tokoh apa saja, siapa saja yang ada dalam teks tersebut? Ada tokoh yaitu pura-pura. Nah, oke baik adik-adik. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari adik, apakah adik-adik pernah melihat kura-kura atau monyet itu menanam pisang? Tidak ada. Nah, kalau gitu, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari teks fiksi? Teks sekarang Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke baik adik-adik, Ibu akan meneruskan jawaban dari adik-adik tadi. Teks fiksi itu adik-adik adalah karya imajinatif yang tidak didasarkan pada kenyataan atau kejadian yang nyata. Adapun tujuan orang itu membuat teks fiksi tersebut. Tujuannya itu dituliskan untuk menghibur atau menginspirasi. Contoh dari teks fiksi itu adik-adik, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari teks fiksi? Saya Ibu. Adik cerpen Ibu. Siapa lagi? Drama dan Tepuk tangan untuk adik-adik yang menjawab. Oke, yang kedua itu pengertian penokohan. Ibu minta adik Eva untuk membaca. pengertian penokohan. Penokohan adalah sifat yang diletakkan pada diri gambaran atau tulisan yang bercerita. Nah, oke baik. Contoh dari penokohan, contohnya itu adik-adik, sifat dari si A itu yaitu rendah hati, sedangkan sifat dari si B itu sombong. Yang kedua itu macam-macam watak penokohan. Yang pertama itu tokoh protagonis. Ibu minta adik Asli untuk membaca. Tokoh antagonis merupakan salah satu tokoh yang menimbulkan konflik atau
siapa yang menjadi tokoh antagonisnya. Tepuk tangan untuk adik-adik. Nah, tokoh antagonis itu adik-adik tokoh yang biasa disebut dengan tokoh yang jahat dalam Protagonis adalah tokoh yang memiliki karakter positif seperti baik, ramah, jujur, dan penuh kasih sayang. Nah, dari cerita si monyet dan si kura-kura tadi. Nah, kira-kira siapakah yang menjadi tokoh protagonisnya? Kura-kura itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, si kura-kura dikatakan sebagai tokoh yang baik karena dia itu memiliki sifat yang rendah hati. Oke, sekarang Ibu minta untuk perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Sambil menonton video, Ibu minta adik-adik untuk mengerjakan LKPD. Kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk ikuti dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Pernahkah kalian melihat contoh yang indah seperti ini? Oh, kalian tunggu sebentar. Udara yang sangat bersih. Sebelum berjauh dari semua yang Sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Ya, Ibu minta Bayu untuk mempresentasikan. Yaitu pertama tokoh dalam cerita tersebut tadi monyet dan kura-kura. Monyet yang kedua berkat dari kedua tokoh tersebut yang pertama monyet memiliki sifat yang sombong dan kura-kura memiliki sifat yang rendah. Tepuk tangan untuk adik-adik. Dari materi yang Ibu sudah berikan, adik-adik sudah mengerti? Sudah, Ibu. Nah, sekarang Ibu minta adik-adik duduk dalam satu kelompok untuk mengerjakan LKPD. Sudah? Sudah, Ibu. Ibu minta teman-teman perwakilan dari kelompok untuk maju. Soal nomor 1, jelaskan pengertian dari ekspresi. Ekspresi adalah karya imajinatif yang tidak berdasarkan fakta. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan macam-macam tokoh dalam cerita fiksi tersebut. Yang pertama, tokoh protagonis merupakan tokoh yang memiliki karakter positif seperti baik, ramah, jujur, dan penuh kasih sayang. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis merupakan salah satu tokoh yang menimbulkan konflik atau ketegangan dalam cerita. Oke, baik, cukup tangan untuk adik-adik. Nah, oke, baik adik-adik, itu saja materi kita hari ini. Di sini Ibu akan menunjukkan materi kita hari ini. Yang pertama itu tadi tentang pengertian dari teks fiksi. Teks fiksi adalah karya imajinatif yang tidak berdasarkan pada fakta atau kejadian nyata. Adapun contoh dari teks fiksi itu tadi yang pertama yaitu novel, yang kedua cerpen, yang ketiga drama, dan yang keempat puisi. Oke, baik adik-adik, sebelum pulang Ibu minta